Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-28 saja. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memahami atau mengerti sebuah kalimat di dalam berkomunikasi atau membaca itu sangatlah penting. Karena pesan yang benar, cara yang benar, dan dipahami dengan benar, maka tujuannya akan tercapai. Jika tidak, maka akan terjadi salah komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tidak akan terjadi. Demikian dengan kehidupan para murid. Mereka belum memahami apa yang Yesus katakan ketika berkumpul dengan mereka. Ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30 menceritakan ketika mereka sedang mengadakan perjamuan. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Para murid pada saat itu sedikit mengerti apa yang dikatakan Yesus, sehingga mereka ragu-ragu di dalam hatinya. Kemudian murid yang dekat dengan Yesus yang disebut dengan Simon Petrus berkata kepada temannya dengan memakai isyarat, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Kemudian murid yang lain berkata, "Tuhan, siapakah dia?" Lalu Yesus menjawab, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Lalu Yesus mengambil roti dan mencelupkannya, kemudian diberikan kepada Yudas Iskariot. Sesudah itu Yudas kerasukan iblis, namun para murid tidak ada yang mengerti. Yesus berkata, "Apakah yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Yang para murid pahami ialah karena Yudas adalah seorang bendahara yang memegang kas, Yesus menyuruhnya untuk membeli sesuatu yang diperlukan dalam kepentingan perjamuan atau untuk membantu orang lain. Tidak lama kemudian Yudas menerima roti dan segera pergi pada waktu itu juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, memahami sebuah perkataan Yesus atau firman Tuhan di dalam Alkitab tidaklah mudah. Mungkin kita sudah lama merenungkannya, namun tidak mengerti. Kemudian kita bertanya kepada teman kita, bahkan hamba Tuhan, namun kita tidak memahami maksud dan tujuan Tuhan di dalam firman tersebut. Apalagi ketika kita membaca mengenai sejarah atau silsilah di dalam Alkitab, kita mengalami kebingungan untuk menemukan makna rohaninya untuk kita peroleh dan menjadi berkat bagi hidup kita. Namun kita percaya ketika meminta pimpinan dan bimbingan dari Roh Kudus, Tuhan akan memberikan pengertian dan pemahaman bagi kita untuk mengetahui maksud Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Salah satu cara untuk dapat memahami isi hati Tuhan melalui Alkitab ialah dengan membacanya secara berurutan, berusaha untuk merenungkannya walaupun terkadang tidak mengerti, berusaha memperkatakannya untuk menancapkan di dalam pikiran kita, dan berusaha untuk membagikan firman tersebut kepada orang lain, sehingga pada akhirnya kita dapat memahami maksud dari isi hati Tuhan melalui Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, terkadang kehidupan kami seperti para murid yang tidak mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun kami tidak pantang menyerah untuk mengerti dan memahami perkataan Tuhan yang begitu agung dan luar biasa. Maka dari itu, kuasailah kami ya Tuhan dengan roh-Mu dan bimbinglah kami supaya mengerti isi hati Tuhan.
dan pada akhirnya kami boleh mendapatkan berkat secara rohani, baik untuk diri kami sendiri maupun juga untuk sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.